Pernah masuk aja gitu suara-suara sumbang soal April gitu kan, yang dianggap terlalu overacting. Setiap orang pasti punya pecinta, pasti punya pembenci ya. Iya, pasti punya lover, pasti punya haters gitu kan. Dianggap overacting. Ngerasa suka sakit nggak sih kalau ada orang yang bilang seperti itu? Kalau baru-baru sih mungkin ngerasa apa sih gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Sabda Akhir Pekan, channel yang membahas tentang sesuatu yang penting gak penting. Saat ini telah hadir bersama saya seorang aktivis sosial yang kayaknya nggak pernah berhenti membuat sesuatu gitu buat kehidupan orang banyak. Dia Berbi Aprilia. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sebenarnya sih udah beberapa hari ini ya kita buat janji gitu, cuma karena si ibu yang satu ini luar biasa sibuk, akhirnya baru sekarang baru bisa ketemu. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sama Berbi ini, terutama soal kegiatan dia yang aktif banget gitu di dunia sosial. Nah, langsung aja pertanyaan pertama mungkin ya, pertanyaan pembuka buat seorang April. Kenapa sih senang banget gitu sama kegiatan yang berbau sosial? Oke. Jadi gini, kalau untuk masalah seneng ya, itu kan lebih ke ikhlasan. Lebih ke ikhlasan ke diri sendiri. Sebenarnya aku tuh lebih gini ya, kita itu ada di wilayah Kecamatan Batu Jaya. Ketika istilahnya kita berada dalam lingkungan masyarakat, lebih memikir bagaimana potensi kehadiran kita itu bisa berguna untuk orang lain, meskipun hanya sedikit, itu aja. Sebenarnya nggak banyak sih yang saya lakukan, cuman lebih rasa syukur buat diri sendiri gitu kan, lebih orang lain tuh supaya bisa mengerti musibah yang mereka alami, terus istilahnya semua penyakit itu kan kita nggak pernah ada yang tahu ya, cuman yang saya temui kebanyakan beberapa akses di mereka itu terbatas dengan ekonomi, dan kita sinergi sebisa mungkin dengan aparat desa gitu kan untuk membantu mereka bagaimana mereka bisa mendapatkan kesembuhan dengan layak. Itu aja. Ya, kegiatan sosial yang April jalani sekarang saat ini kan tentunya ada komunitasnya ya. Iya. Nah, komunitasnya itu komunitas yang dibentuk oleh kecamatan, desa atau dinas sosial, atau di luar dari itu sih sebenarnya? Komunitas kita pejuang sosial bersinergi. Itu tidak di luar dari pemerintah kecamatan atau desa, dan tidak sinergi dengan dinas sosial. Itu memang basicnya benar-benar kita terkumpul sama orang-orang yang ingin membantu gitu loh, pure dari hati nurani mereka sendiri. Karena perlu diketahui sosial itu capek. Iya, pasti. Ya, mengorbankan waktu yang banyak. Mengorbankan pemikiran yang banyak, bagaimana istilahnya kita berjuang yang memang bukan diri kita sendiri, tapi kita memperjuangkan ada nyawa orang lain. Gitu. Itu kan nggak mudah ya gitu kan. Dan kalau semisalnya kita membentuk yang memang orang-orangnya notabene tidak pure dengan hati, itu susah. Gitu. Kalau dia nggak bersinergi dengan dinas sosial, dengan pemerintahan, tentunya kan kegiatan-kegiatan sosial itu kan butuh dana. Butuh dana, butuh tenaga, butuh segalanya lah gitu kan. Sumber dana yang didapat selama ini dari? Kalau untuk masalah sinergi, kita tetap sinergi ya, karena kita tidak akan melangkahi aparat-aparat desa yang ada. Bagaimana kita berkomunikasi dengan RT, RW, atau dengan sinergi dengan Pak Lurah. Biasanya kita mencari tahu dulu nih letak permasalahannya itu apa gitu kan. Mereka biasanya punya BPJS gitu kan untuk pengobatan, tapi untuk sehari-harinya kan kayak gitu. Kalau misalnya mereka tidak punya BPJS, kita memikirkan bagaimana untuk si pasien ini mempunyai BPJS.
BPJS. Tetap kita sinergi dengan aparat desa setempat gitu kan. Bahkan Pak Camat juga sering tahu kegiatan kita. Nah, untuk sumber dana kebetulan mungkin beruntungnya kami gitu kan. Dan lagi-lagi saya tekankan ketika kita berjuang menggunakan dengan hati nurani gitu kan. Jujur, kita menggunakan dana itu dari swadaya. Terlebih kita mengumpulkan uang itu dari anggota dulu. Ketika anggota terkumpul, biasanya kita membuat izin dulu atau meminta izin dulu kepada keluarga. Permasalahannya seperti ini loh. Gitu. Kita membantu memang tidak ada dananya, gitu kan. Kalau semisalnya ibu mengizinkan kami membantu, kami bergerak dan kami menggunakan medsos, gitu kan, dengan cara merangkul istilahnya para donatur, keberatan atau tidak, gitu kan. Ketika mereka bilang tidak, ya udah, biasanya kita lebih membuka penggalangan donasi. Gitu, penggalangan donasi biasanya dari media sosial. Media sosial lewat Facebook dan beberapa. Kebanyakan ada donatur yang memang setiap kita mempunyai pasien, itu mereka pasti langsung, gimana sih, teh aku titip ya donasinya donatur untuk ini, tetap gitu kan. lah, gitu Iya, ya. donatur tetap. Dan kita memang sangat transparansi. Jadi ketika istilahnya ada donasi via transfer, gitu kan, kita open struknya, terus itu nominalnya dari siapa aja, gitu kan. Tapi memang tidak banyak. Ada beberapa yang minta tolong ya jangan dibuka gitu kan, cukup hamba Allah aja gitu kan. Itu tergantung permintaan dari merekanya sih. Nggak, balik lagi ke soal sinergi antara pergerakan sosialnya April dan teman-teman sama dinas sosial dan kepemerintahan ya secara ininya gitu kan. Ya kan seharusnya hal-hal seperti itu kan kalau misalnya emang dinas sosial atau dari kepemerintahan, dari tingkat desa dan sebagainya itu berjalan lancar gitu kan. Berarti kan sebenarnya nggak perlu ada pergerakan sosial dari masyarakat bawah gitu kan. Sekarang tuh yang terjadi apa emang kurang ada pergerakan gitu dari yang pemerintah itu atau gimana sih? Sampai melahirkan suatu pergerakan yang pergerakannya mulia banget gitu kan. Cuma kan apa ya? Ya saya sih lebih memikirkan gimana yang April kan ya perempuan yang dia punya kehidupan pribadi juga kan, ya kehidupan yang enggak 100% tuh buat kegiatannya ini gitu kan. Ya pertama itu sih, pertama yang apa nggak keganggu gitu kan, terus yang keduanya ya itu gitu, apa emang nggak jalan nih selama ini yang dinas sosial gitu atau apa gitu. Jadi kalau untuk masalah sinergi ya kan gitu, ada beberapa yang istilahnya terkadang mereka kalau untuk pendampingan, jujur kita kalau punya pasien itu, misalnya mereka dirawat ya di RSUD, itu kalau mereka istilahnya belum dinyatakan oleh dokter untuk pulang, kita masih tetap kita yang mendampingi, bahkan sampai istilahnya mereka check up kan kayak gitu. Selagi istilahnya ada yang aparat desa bisa ambil, rangkul gitu kan, kayak misalnya bagian pemberkasan, biasanya kita bagi-bagi tugas gitu. Oke Pak, saya minta bantuan gitu kan. Sampai urusan pemberkasan juga tim April juga ikut ngurus. Kalau semisalnya, jadi gini, ada beberapa yang bisa kita pegang dan ada beberapa yang tidak bisa kita pegang. Jadi kita memang tetap melibatkan sinergi sama aparat desa. Cuman kalau untuk penanganan sampai ke rumah sakit itu memang lebih banyak kita yang turun. Enggak kan, soalnya kan kalau soal pemberkasan ya warga yang sakit atau apa gitu kan, itu kan seharusnya 100% bisa dihandle sama aparat desa gitu kan. Cuman terkadang gini, keluarga yang kita hadapi itu biasanya apa ya, potensi untuk pembicaraan itu kurang. Jadi kita sebisa mungkin pendampingan dulu gitu kan, apa permasalahannya. Kalaupun memang istilahnya masih mereka bisa backup gitu kan dari pemerintah setempat, ya udah mereka yang backup. Bagian nanti berarti nanti bagian kita di yang lain seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak bisa, yang melibatkan harus pernah ya kita kan ada pasien yang memang tidak punya BPJS, jadi harus bikin Karawang Sehat gitu kan. Itu kan harus rekomendasi dari dinas sosial juga gitu. Pernah juga sih kita jalan untuk mengurus itu. Gitu. Terutama yang paling banyak kasus ditemui itu yang seperti apa sih? Nggak punya BPJS atau? Ya, jadi kalau BPJS hampir rata-rata punya. Hampir rata-rata punya. Yang menjadi kendala itu ketika akses mereka untuk rumah sakit, terus pendampingan, ketiga dan untuk biaya sehari-hari. Karena biasanya
saya nggak ngerti nih Bu, nanti kalau buat di rumah sakit ya udah kita urus sampai mereka istilahnya masuk ke IGD atau mereka udah dapat ruangan gitu kan, atau mungkin kontrol sampai kita bawa pulang lagi seperti itu. April tuh kan yang saya tahu gitu kan, walaupun saya belum lama kenal April gitu kan, tapi yang namanya sih sebenarnya udah lama dengar soal April gitu. Beberapa kegiatan sosial juga gitu. Jadi segala kegiatan yang dijalani April itu pasti ujung-ujungnya pasti ada sosial gitu ya. Amin. Seperti yang baru tadi pagi dilakukan gitu kan sama timnya gitu kan, punya tim senam ya. Iya, punya tim senam apa MAB ya? MAB itu Macan Aerobik Batu Jaya. Macan Aerobik Batu Jaya juga yang saya pernah lihat beberapa postingan di sosial media juga sering melakukan kegiatan sosial gerakan sosial gitu kan. MAB itu Macan Aerobik Batu Jaya. Iya. Berarti anggotanya orang Batu Jaya. Iya, orang-orang Batu Jaya. Ada berapa anggota sih MAB itu? MAB itu kalau dihitung orang sih banyak juga ya, karena kan jadi kita itu megang beberapa desa. Jadi pegang beberapa desa dan saya tuh nggak mau ada sekat gitu loh. Jadi ya udah, kalau misalnya emang ada ibu-ibu yang dari Teluk Bango, yang ada dari Batu Jaya, ya udah kita menjadi satu naungan besar gitu kan dalam MAB, dan saya tidak mau terfokus itu tuh hanya untuk senam. Kalau misalnya saya bisa mengajak mereka dalam kebaikan meskipun sedikit, kenapa tidak? Ya contohnya kayak kemarin kita galang donasi untuk korban banjir kan gitu. Selain itu juga saya pengen melibatkan mereka itu untuk berprestasi gitu loh. Jadi ada rasa kebanggaan ketika mereka tuh tergabung dalam MAB tuh, ya inilah kita gitu loh. Ada beberapa prestasi yang bisa kita banggakan. Jadi yang mereka notabene ibu-ibu tuh tidak, cuman ibu-ibu bisa apa sih gitu kan. Jadi gimana caranya ibu-ibu di Batu Jaya gitu kan menjalin kekeluargaan, terus kita juga memang istilahnya peduli kepada kesehatan, terus kita juga pengen berperan aktif gitu loh, bukan cuma sekedar anak muda yang bisa ngejar prestasi, balik lagi ke situ gitu kan. Dan aku tuh lebih pengen gini, mereka tuh bisa melakukan gerakan-gerakan yang positif. Nggak cuman yang ya tetap ya nggak harus mengesampingkan tugas mereka, tetap itu mah tugas mereka mah wajib gitu. Ya tapi di sela-sela kesibukan mereka kita ambil pokoknya segi-segi positif lah gitu, di selain kita kumpul-kumpul. Nah itu tadi menarik tuh yang soal mereka aktif tapi mereka nggak menyampingkan tugas mereka sebagai ibu rumah tangga gitu kan. Kenyataannya kan ya banyak yang terjadi gitu ya. Saya sih nggak mau menjudge kalau misalnya grupnya MAB itu terlalu aktif ibu-ibunya di kegiatan senam dan kegiatan sosial sehingga melupakan tugas pokok dia sebagai ibu rumah tangga ya gitu kan. Tapi kan kebanyakan gitu kan di kegiatan-kegiatan sosial yang lain tuh si ibu-ibunya malah lebih aktif di kegiatan yang lain dibanding dengan mengurus rumah tangganya sendiri gitu kan. Cara menghandle itu bagaimana? Jadi sebenarnya gini, balik ya, MAB itu kan memang gabungan dari beberapa desa. Dan kalaupun kita ada aktivitas itu paling 1 minggu 1 kali. Seperti hari ini tuh tadi ya? 1 minggu 1 kali di desanya masing-masing. Nah cuman ada nanti dalam 1 minggu itu ada kegiatan inti yang saya gabungkan. Inilah keluarga besar kita. Lebih kayak gitu sih. Dan kalaupun memakan durasi nggak akan lama. Dan aku tidak pernah membatasi ketika saya mau bawa anak ya, silakan gitu kan. Biasanya juga kita melakukan senam bersama itu di Museum Candi. Cuman beberapa ini saya handle karena saya lebih fokus ke Sanggar dulu gitu kan. Ya lebih seperti itu. Dan saya rasa kadang kita juga ada pendekatan di dalam grup. Kita kan ada grup WA ya, gitu kan. Lebih kayak yang suka sharing kayak gitu kan. Lebih kayak yang mereka tuh gimana ya? Ada penekanan aja lah gitu. Kalau semisalnya memang istilahnya bisa bawa anak mah ya bawa aja. Terus kadang saya bilang, yo tapi jangan lupa ya tugas wajibnya dulu, yang mau masak dulu. Jadi nggak yang harus jam segini gini. Enggak. Kita fleksibel aja. Kalau seperti yang kegiatan tadi pagi ini gitu kan. Tadi pagi mulai jam berapa? Pagi jam 6:30. Pagi jam 6:30. Itu ibu-ibunya udah selesai tuh pekerjaan di rumah 6:30 itu kan rutin ya, 1 minggu sekali, Sabtu dan Minggu, dan itu juga tidak mewajibkan sih. Biasanya nih setiap ada agenda pagi kayak gini nih, habis subuh tuh saya pemberitahuan gitu kan. Ayo yang mau ikut senam, berarti kan ada warning nih sebelum mereka istilahnya berangkat gitu kan. Apa dulu nih tugas yang mereka lakukan.
Berarti nggak terganggu lah ya antara kehidupan pribadi si ibu. Mudah-mudahan tidak ya. Oh iya, soal itu tadi tari kan, soal sanggar gitu. Iya. Tadinya kan sering senam di candi gitu kan, di museum candi ya, museum candi jiwa. Cuma karena sekarang lagi aktif di sanggar gitu. Dan hujan juga kan kemarin. Oh iya hujan juga. Terus lagi sempat dengar kabar kemarin tuh, nggak tahu sih ada teman yang posting katanya kawasan museum candi jiwa ditutup sementara, benar nggak sih? Selama 2 minggu kan, selama 2 minggu. Dari Bupati. Oh, yang masih berkaitan dengan corona itu ya? Dan harusnya hari ini juga kita perform untuk pentas, tapi karena memang ada himbauan itu jadi terbit. Iya, soal itu baik lagi soal sanggar tari. Saat ini juga lagi concern ke situ ya. Iya. Sanggar tari itu murid sanggarnya dari sekolah atau dari umum? Jadi murid sanggarnya itu dari sekolah. Ini tuh bukan program ya. Jadi memang kesempatan yang memang saya tetap saya jaga gitu kan. Berlanjut dari event Goyang Karawang Nasional kemarin, kebetulan yang saya itu? Iya. Jadi kebetulan saya dipercaya sama Pak Camat untuk salah satu pelatih Pakis Jaya dan Batu Jaya, dan kemarin juga sempat ngajar di SMAN 1 Batu Jaya. Nah, saya pikir ketika saya istilahnya ada kesempatan untuk merangkul mereka gitu kan dalam potensi seni, kenapa nggak saya garap aja? Jadi itu berkelanjutan, itu melibatkan pelajar yang ada di Batu Jaya dan Pakis Jaya sektor, karena ada teman saya juga yang mendampingi. Dan saya tuh lebih yang kayak gini loh, kalau saya lihat di Karawang itu banyak pemuda-pemuda yang banyak banget potensi dalam bidang olahraga, dalam bidang seni gitu kan, dalam bidang teknologi. Dan saya kadang suka miris ketika mereka istilahnya melihat sekumpulan anak muda itu yang cuman kumpul-kumpulnya tuh kayak gitu loh. Saya pikir saya pikir kalau misalnya bisa mengalihkan wadahnya mereka dalam segi positif, kenapa enggak gitu. Dan memang ini dimulai dari nol. Ini sangat tertantang sama sekali, di mana yang memang notabene mereka tuh biasanya main gitu kan. Kita ajak mereka buat latihan. Ya bahasa kampung mah syukur juga dia mau kan kayak gitu. Dan ini event bukan event kecil. Karena kita berkolaborasi dengan Dinas Budaya dan Pariwisata, Dinas Pendidikan, dari Kementerian Pendidikan, dan memang suatu PR. Saya tuh pengen nanti ke depan tuh candi datang pengunjung cuman bukan sekedar ngelihat batu aja. Kita pengen rekrut nih, ini loh generasi penerus kita di Batu Jaya itu bisa sekeren ini. Kalau misalnya di sekelas Candi Prambanan bisa, kenapa enggak gitu kan? Kedepan mereka bisa bawa nama Batu Jaya kayak gitu. Dan ya alhamdulillah mereka responnya baik, meskipun harus banyak-banyak sabarnya. Gitu. Diwajibkan dari sekolah atau gimana? Dan kita tidak mau main-main untuk masalah ini, karena kita kan pengen ini continue ya, berkelanjutan, tidak cuma untuk saat ini aja. Jadi memang kita harus ada pendekatan dari sekolah gitu kan, ada surat resmi juga, legalitas dari dinas gitu kan untuk mereka kayak gitu. Muridnya banyak, murid sanggarnya? Ada untuk perform sendiri. Kalau misalnya semua all itu banyak ya, hampir 100-an. Karena sekarang hanya untuk melibatkan SMP dan SMA dan memang terbatas 58 dari 2 kecamatan. Dari 2 kecamatan dan dari 3 sekolah. Oh, 3 sekolah nggak seluruh sekolah yang ini? Semua. Karena ini kita minatnya kan harus gimana ya, merangkul minat mereka itu kan tidak mudah. Sementara itu baru 3 sekolah yang tergabung, dan harapan saya ke depan akan banyak-banyak sekolah lah. Setelah melihat kreativitasnya gitu kan, melihat karya mereka gitu. Ya akhirnya nanti banyak sekolah yang kerjasama sama kita. Dari 58 siswa sanggar itu yang ngajar April sendiri? Ada teman pelatih dari Karawang 2. Dan dari Pakis sama Batu Jaya 4. Kirain sendiri ya, soalnya agak kalau saya juga lebih banyak memonitoring setiap hari. Iya. Seminggu misalnya 4 kali pelatihan ya saya harus yang monitoring. Kalau dari Karawang itu kan aksesnya ya, gitu, akses jalan tempuhnya paling mereka berapa kali. Tapi mendekati perform itu mereka ya setiap kita pelatihan mereka datang. Karena kan kita juga butuh kesiapan yang seperti properti, kostum, lighting, itu kan dari mereka semua yang dukung. Ini tuh sanggar tari pertama di Batu Jaya ya? Iya, yang saya tahu seperti itu. Iya, soalnya ya saya juga baru
baru dengar, baru tahu ya ini gitu. Ya, mungkin kalau di daerah-daerah luar ya seperti di Kerawang di mana gitu pasti udah ada lah gitu kan. Tapi ini benar-benar ya pionir juga lah ya. Iya. Selain dari yang MAB itu kan, Macan Aerobik Batujaya, Ya. terus Sanggar apa namanya tadi? Sanggar Katulistiwa. Iya, Sanggar Katulistiwa, terus juga Pejuang Sosial Bersinergi, terus apalagi sih banyak ya. Jadi gini, dulu waktu kita masih tergabung dalam BSB itu kan kita pernah BSB itu berita sekitar Batujaya. Oh iya, yang ada grup Facebooknya itu ya. Iya. Oke. Jadi pernah beberapa tahun yang lalu kita mengadakan event dan itu menggabungkan semua komunitas yang ada di Kecamatan Batujaya dalam memperingati Ramadan dan penyantunan anak yatim piatu. Menyambut ya? Menyambut Ramadan sebelum puasa anak yatim piatu. Dan lebih gimana ya, karena mungkin semenjak itu dari titik awal, kami punya kedekatan sama beberapa komunitas. Ketika mereka istilahnya, ya kadang gini ya, aku ketemu sama mereka gitu kan, kita ngobrol sejenak gitu kan. Nah ketika istilahnya mereka sharing yang tentang kegiatan sosial, ya aku dorong terus, kenapa enggak gitu loh, ayo besarin nama kalian gitu kan, tunjukin yang sama masyarakat gitu kan, bahwa komunitas kalian itu istilahnya bisa menjadi wadah yang positif buat orang lain. Kayak kemarin kan XTC gitu kan, galang donasi untuk yang pasien di Batujaya. Iya. Ya aku lebih seneng yang kayak gitu sih. Jadi sebenarnya kalau komunitas itu nggak banyak, cuman kami punya kedekatan sama beberapa komunitas. Iya. Soal seabrek kegiatan yang April jalani gitu kan, sekarang banyak banget tadi gitu kan. Pertanyaan lebih ke pribadi sih ya. Nggak keganggu gitu kehidupan pribadi sebagai perempuan biasa yang ya namanya manusia ya, jujur deh pasti punya kehidupan pribadi gitu. nggak keganggu. Selain itu ngajar juga kan? Iya, saya ngajar juga. Kan? Pagi sampai siang. Iya, ngajar pagi sampai siang gitu kan, terus harus disibukkan lagi dengan kegiatan sosial yang lain. Kalau gitu. Sosial itu sebenarnya bukan kegiatan yang rutin ya. Iya, gitu tapi kan seenggaknya dalam 1 minggu ya pasti ada lah, iya, gitu kan? Dalam 1 minggu paling ada. Gitu. Ya itu maksudnya keganggu nggak gitu selama kehidupan pribadinya? Kalau keganggu atau tidak sih pinter-pinternya kita aja ya mengurus waktu. Cuman ya paling aku tuh udah batas sudah sore aku udah stop dari rumah gitu kan, malam udah istirahat, pagi udah lanjut ngajar ya. Jadi ya gitu. Ini agak ini ya, sorry ya. Gitu. Jadi yang pernah masuk aja gitu suara-suara sumbang soal April gitu kan. Ya biasalah ya, namanya setiap orang pasti punya pecinta, pasti punya pembenci ya. Iya, pasti punya lover, pasti punya haters gitu kan. Dianggap overacting sama orang-orang itu. Ngerasa suka sakit nggak sih kalau ada orang yang bilang seperti itu? Kalau baru-baru sih mungkin ngerasa apa sih gitu loh. Gue tuh kayak gini tuh bukan buat diri gue sendiri loh gitu kan, istilahnya gitu. Dan gue tuh ngerasa ngelakuin ini memang tulus kan kayak gitu. Jadi lebih ngerasa ya udahlah gitu kan. Terserah mereka mau ngomong apa kan, yang tahu niat baik kita itu kan cuma diri kita sama Allah ya. Lebih penguatan kayak gitu aja. Ya masalah suka atau tidak suka tuh pasti banyak orang yang seperti itu. Lebih yang kalau ngerasa kalau emang diri kita baik, kalau emang kita ngelakuin hal ini gak salah ya udah. Atau dengan sendirinya juga nanti mereka bakalan ngeliat sendiri. Iya. Jadi nggak terganggu sama omongan-omongan sumbang seperti itu. Gitu berarti tetap harus jalan, tetap strong, tetap jalan dengan apa yang udah dilakuin sekarang, gitu kan. Mungkin cukup itu aja kali ya buat wawancara kita pada kesempatan kali ini. Dan pastinya sih sebenarnya banyak banget lagi yang bisa dibahas dengan seorang Barbie Aprilia ini gitu. Tapi karena emang ya pertama keterbatasan waktu gitu kan, dan pastinya juga April punya kegiatan yang lain gitu, dan nggak enak juga kalau misalnya ganggu waktunya banyak-banyak. Terima kasih banyak, dan yang pasti sih ditunggu gitu kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan positif yang lainnya gitu kan. Sama-sama lah gitu kita bangun Batujaya ini ke arah yang lebih baik lagi. Gitu kan, supaya yang adalah sesuatu dari Batujaya yang bisa dibanggakan keluar gitu. Itu sih harapan saya gitu kan. Walaupun saya pribadi nggak bisa yang banyak membantu buat Batujaya, tapi orang-orang seperti April kan pasti bisa. Terima kasih banyak atas waktunya, dan terima kasih banyak juga buat yang udah nonton. Mungkin ada kata-kata penutup dari April? Oke. Saya cuma berpesan sama kalian, lakukan hal kebaikan sekecil apapun. Ya, karena
kita memang tidak akan pernah tahu kebaikan itu sampai kemana, tapi percaya dalam kebaikan itu akan terbalas ketika nanti kita akan merasakan kesulitan. Meskipun kebaikan itu tidak diharapkan akan istilahnya kebaikan itu akan dapat dari siapa gitu. Tapi percaya pertolongan itu pasti ada karena kebaikan yang sering kita tanam ke orang lain. Iya, luar biasa. Terima kasih banyak April atas waktunya. Dan saya ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.